Saudaraku, hari ini saya mau ngomong soal Anies Baswedan. Jadi kalau saya amati, Pak Anies Baswedan ini sekarang, walaupun belum jadi presiden, itu seolah-olah sudah jadi presiden aja. Bahwa Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden, Bang Surya Paloh selalu menyebut di antara calon presiden yang diperhatikan adalah Anies Baswedan. Semoga Anda kalau agak lebay itu replika atau duplikatnya Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Bahkan dalam tanda petik sudah menjadi semacam harapan secara politik. Anies Baswedan jadi presiden atau malah tinggal jadi puing-puing sejarah, tergantung apakah pemilu 2022 itu jadi terselenggara. Beliau sudah menjadi harapan rakyat Indonesia, seolah-olah nggak ada lagi nih, hanya Pak Anies Baswedan ini yang pantas menjadi presiden selanjutnya dan bisa menyelesaikan bangsa Indonesia. Penggusuran di Sunterjaya jadi ramai karena janji Anies Baswedan saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan saat Anies berkampanye melawan petahana Basuki Cahayapurnama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satunya saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Ini waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya operasi sajam. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Gimana perasaanmu, rakyat memilih kamu kemarin kecewa berat? Kamu itu sekarang dieluk-elukan oleh rakyat Indonesia, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berpijak, kamu dieluk-elukan. Rakyat selalu menyambut euforia kedatanganmu. Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya agar tak digusur berhadapan dengan ribuan aparat. Dan kalau pemilu 2022 jadi, maka Jakarta akan kembali selenggarakan pemilu. Pilkada DKI akan jadi panggung Agus Yudhoyono. Kalau dia menang, Kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Kalau kata-kata, aduh kau nggak ada lawannya. Tapi saya akan mencoba mempercayai Pak Anies. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengatakan Anies dan Riza Patria diprediksi akan berbeda haluan dan menjadi lawan di pilkada selanjutnya. Jika Pilgub DKI digelar di 2022, Anies diprediksi akan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono melawan Tri Risma hari ini yang berpasangan dengan Ahmad Riza Patria. Nah 2024 nanti kalau udah undang-undang yang baru, otomatis keputusan MK ini dia nggak berarti, ya tidak mempengaruhi undang-undang itu tidak pakai, kecuali kalau digugat lagi. Pak Anies sama aku terus terang aja, saya was-was, gue was-was begitu lo menang. Gue was-was belum menang. Biasanya kalau menang, biasanya ada yang datang bawa ini, bawa itu, macam-macam deh. Nah ini, itu komitmennya mereka, itu kita pegang dan itu kita tunggu. Penyakit bangsa ini adalah korupsi. Persiapkan Pak Anies. Nih, rakyat sudah kadung seperti ini loh euforianya kesampaian. Coba, nggak sekarang tapi kapan lah ya kalau sudah waktunya. Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan korupsi. Kalau kami memastikan bahwa ketika kami diamanati, maka semua warga Jakarta akan bekerja bersama untuk mewujudkan kota yang maju, warga yang bahagia. Bukan sebagian, semuanya. Itu komitmen kami, itu komitmen kami, itu komitmen kami. Ada 3 besar janji kampanye yang paling diingat warga Jakarta. Pertama, soal DP rumah 0 rupiah. Kedua, soal reklamasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol kurang lebih 150 hektar untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi. Putusan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki konsep yang jelas untuk pemulihan Teluk Jakarta. Ada belasan ribu, bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi.
kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Karena apa? Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat. Benar kan, Mas Anies Baswedan? Gimana kabarnya genteng warna-warni? Mungkin kalau udah nggak jadi gubernur, Mas Anies bisa bikin sekolahan untuk mewarnai anak-anak TK. Kalau nggak mau dapat tuduhan, ya jangan jadi gubernur. Kan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Udahlah Nis, kau raja ngeles. Karena ini tata kata, bukan tata negara. Ya akibatnya kacau kayak gitu. Ini kan juga kata-kata aja. Apa coba? Apa salahnya? Kemudian tata kotanya bagus, taman kotanya bagus, sungai-sungainya bersih dan wangi, ikan-ikan bisa hidup di sana. Dan kalau itu terjadi, saya kira masyarakat pasti berbahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Tolak reklamasi sekarang juga. Tolak reklamasi sekarang juga. Jika Pemprov DKI Jakarta sudah berkomitmen tidak ada lagi reklamasi di Jakarta, dihentikan seluruh reklamasi dan tidak ada lagi izin-izin baru. Kesempatan Anies Baswedan itu hanya di pemilu 2022 ini. Kalau jadi dan menang, maka peluang dia akan besar di Pilpres 2024. Kalau kalah atau pemilu 2022 akhirnya tidak ada, maka dia akan habis sehabis-habisnya. Karena kalau pemilu 2022 nggak ada, maka Anies juga nggak punya panggung. Dia selesai tugasnya jadi gubernur di tahun 2022 dan nanti posisi gubernur DKI akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Catat dulu. Reklamasi ini, Pak Basuki, korupsi pun sudah dimulai dari zaman dulu. Apa ya kita mau teruskan? Warga Jakarta sekarang nggak punya pantai. Warga Jakarta sekarang nggak pernah merasakan rasanya berada di pesisir. Namanya aja Sunda Kelapa. Di mana nyur-nyur melambai itu? Usaha hidup nelayan tradisional di laut sudah dirampas akibat reklamasi yang tidak berpihak kemanusiaan dan tidak berpihak keadilan. Tolak reklamasi sekarang juga. Dan penambahan lahan itu, istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatan dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu. Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Visinya. Lalu, terus sekalian, saya saat ini tidak dalam posisi untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat karya. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Maka kemenangan kemarin ada kemenangan kecil, kemenangan besarnya adalah terlaksananya semua janji-janji, terlaksananya semua program-program, dan insya Allah kita akan jalankan semua. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Kita semuanya ingin memastikan antara apa yang kita janjikan sampai dengan pelaksanaan itu jalan semuanya. Udahlah Anies, kau nggak usah lagi bersilat lidah karena kau pintar mempermainan kata-kata. Dan dari semua janji, hampir setengah warga Jakarta menagih soal pengadaan rumah down payment alias uang muka 0 rupiah. Nampaknya itu kerja yang tidak terlihat,
tetapi itulah yang menentukan pelaksanaan nanti. Ngeles saja kerja kau, ngeles saja kerja kau.